Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Dan hari ini saya membawakan satu tema, jangan keraskan hati. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Betapa kami mengucap syukur untuk kembali kebenaran yang Tuhan mau singkapkan bagi kami semua, para penonton sahabat penerobos pada saat ini. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya saudara, kita mau belajar dengan bangsa Israel ya. Bagaimana ia mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara melalui Musa ketika mereka berada di padang gurun. Dan kita tahu apa yang terjadi berikutnya karena kekerasan hati mereka yang selalu bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, dan akhirnya mereka binasa di padang gurun. Saudara, sesungguhnya kita ketahui melalui bacaan di dalam Ulangan 8 nanti saudara baca, dikatakan Tuhan merancangkan berkat bagi bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya tujuan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, segala hal yang baik yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel. Tetapi kita pelajari juga tentang perjalanan bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, Israel sering kali menolak didikannya Tuhan. Mereka memberontak terhadap rancangan Allah, dan hal itu menjadikan mereka banyak mengalami kegagalan dan bahkan kehancuran. Hanya 2 orang yang berhasil lolos dari padang gurun bersama mereka yang dilahirkan di padang gurun, yaitu Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian? Karena mereka berpikir positif dan berkata positif, sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah saudara, ini pelajaran yang kita perlu pelajari dari bangsa Israel, bahwa karena kekerasan hati bangsa Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan melalui pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel, akhirnya dampaknya membawa mereka tidak sampai kepada janji Tuhan, yaitu mereka memperoleh banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Nah saudara, aplikasinya buat kehidupan kita di zaman ini, dulu saudara jujur ya, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita adalah budak dunia yang melakukan kehendak dunia. Artinya marah, ikutin perasaan marah kita, perasaan kecewa, sakit hati, kepahitan kita ikutin menurut apa kata dunia. Bahkan kita gak bisa mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Kita sibuk dengan pekerjaan, dengan segala usaha. Kita mulai terikat dengan hobi olahraga, hobi masak, belanja dan lain-lain. Bahkan terikat dengan anak cucu. Sorry gak bisa datang ibadah, kenapa? Aduh, anak lagi repot ini, agak rewel, minta dibikinin ini dan itu. Dan bahkan cucu pun seringkali menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Dan itu adalah ikatan belenggu yang dibuat oleh dunia agar kita tidak lebih mendekat kepada Tuhan. Hidup kita dulu di dalam dosa dan kita pikir itu biasa saja saudara, yaitu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita anggap jalan yang kita tempuh adalah jalan yang lurus, padahal ujungnya adalah jurang maut. Dan itulah kita dulu, sehingga membuat kita tidak dapat datang untuk mendekat kepada Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Itu hidup kita secara duniawi sebelum Tuhan memanggil kita lebih dekat lagi pada hari ini. Nah saudara, tetapi puji Tuhan, kenapa saudara? Sekarang kita sudah dimerdekakan melalui kematian Tuhan Yesus kayu salib sebagai kurban tebusan untuk memerdekakan kita dari dunia ini. Kita dimerdekakan. Barang siapa percaya, mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hati, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Dan saya percaya saudara saya semua
semua kita sudah memperoleh jaminan keselamatan itu. Tinggal bagian kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, itulah ya saudara, proses menuju kemuliaan kita harus melewati proses padang gurun. Tetapi di padang gurun itu Tuhan mendidik kita seperti seorang bapa mendidik anaknya. Tuhan membawa kita untuk mengalami perubahan gaya hidup dari sebagai budak menjadi gaya hidup orang merdeka. Orang merdeka itu artinya begini, mau diapain aja, saudara mau dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan, saudara tetap haleluya, puji Tuhan. Itu dia saudara. Tuhan mau membentuk kita punya gaya hidup surga yang seperti demikian. Yang selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang hatinya percaya penuh kepada Tuhan. Tidak ada rasa kecewa, marah, sakit hati udah gak ada lagi di hati kita semua. Amin. Nah, Tuhan sedang membawa kita memiliki gaya hidup surga melalui proses-proses. Yaitu ada beberapa proses yang harus dialami kita orang percaya. Jadi dalam proses padang gurun yang kita alami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dunia menjadi orang merdeka, saudara harus mengalami proses hubungan antar sesama. Ini proses yang pertama ya. Yang kedua proses kehidupan dan yang ketiga proses penyunatan hati. Oke saudara, kita akan belajar secara detail apa yang dimaksud proses hubungan antar sesama. Ini yang dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara akan ditajamkan dengan sesama saudara. Kita nggak ditajamkan dengan binatang, kita ditajamkan dengan sesama kita. Siapa dia? Bukan orang jauh. Besi artinya begini, kalau saudara mau mengasah pisau, saudara harus nempel dengan pengasahnya, baru pisaunya jadi tajam. Tapi kalau saudara nggak nempel, ya saudara nggak bakal mungkin bisa tajam. Begitu saudara. Jadi proses kita untuk bisa dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia atau mempunyai gaya hidup kerajaan surga, saudara harus mengalami proses dengan sesama. Ini harus. Jadi kalau saudara mencari gereja di mana tidak lagi ada proses, nggak ada lagi proses antar sesama, nggak mungkin saudara, kecuali saudara adalah orang yang gerejanya GKJJ. Tahu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Nggak pernah tertanam. Kadang di gereja di Bekasi, besok pindah gereja Jakarta, besok pindah lagi gereja di Bandung. Ya, yang kayak begini memang nggak ada proses. Tapi ingat, saudara tidak akan terbentuk mempunyai gaya hidup kerajaan surga. Proses itu penting dan harus. Saudara nggak bisa pilih. Kalau saudara sudah tertanam di gereja lokal, sudah terlibat pelayanan, disitulah awal proses saudara untuk memiliki gaya hidup kerajaan surga. Hanya untuk orang-orang yang tertanam. Nah saudara, proses hubungan antar sesama, contohnya saudara dimaki, apa yang harus saudara lakukan? 1 Korintus 4 ayat 12-13 jelas katakan, kalau dimaki berkatin orang yang maki saudara. Nah kalau saudara bisa punya respon ini, berarti saudara adalah orang-orang yang mau dibentuk, mau diproses, mau disempurnakan. Ya kita belajar, mungkin sekali kita gagal, tapi saudara tetaplah datang kepada Tuhan. Waktu kau gagal, kau datang sama Tuhan, Tuhan akan ngebenerin kita saudara. Kalau kita dibenarkan, apa yang harus kita lakukan? Rela terima teguran dan tobat. Itu respon yang sesungguhnya orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, dan orang yang mau disempurnakan. Jadi kalau saudara menghadapi hal-hal demikian, yang saudara harus lakukan adalah terima teguran. Sebab teguran itu baik. Ingat, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita akan dosa. Pasti saudara akan tertegur ketika saudara salah jalan. Karena saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang lagi dibenerin sama Tuhan. Sampai kita dimuliakan pada waktunya. Nah pada saat proses dibenarkan ini adalah proses padang gurun. Proses yang gak enak. Waktu saudara dimaki, waktu saudara dihina, difitnah, saudara direndahkan. Nah itu adalah proses. Ketika saudara melatih diri punya gaya hidup surga, engkau tetap datang sama Tuhan. Firman Tuhan menegurmu dan engkau rela ditegur. Dan kau minta Roh Kudus mampukan untuk kita berubah. Nah kalau saudara punya sikap demikian dan terus melatih diri saudara dalam ketekunan, saya percaya gaya hidup kerajaan surga itu ada pada saudara saya. Saudara akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Karena terlatih dengan hal demikian, lama-lama menjadi biasa. Kalau dimaki aku berkati gitu ya.
Kalau direndahkan, puji Tuhan kesempatan aku ditinggikan. Ketika difitnah kita ketemu orang yang kita jawab dengan ramah. Orang yang memfitnah kita. Dan itu lama-lama membentuk gaya hidup surga saudara. Gaya hidup kerajaan surga. Nah Tuhan sedang membentuk kita di padang gurun. Melalui proses padang gurun saudara sedang dilatih punya gaya hidup kerajaan surga. Nah proses berikutnya adalah proses kehidupan. Seperti apa yang dikatakan Ulangan 8 ayat 3 dan 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya saudara, dikatakan iya Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal nenek moyangmu. Dikatakan dengan tujuan untuk apa saudara? Melihat apa yang ada di dalam hatimu. Itu yang dikatakan di ayat 2-nya ya, Ulangan 8 ayat kedua. Jadi dikatakan Tuhan izinkan saudara mungkin mengalami proses dalam ekonomi. Sehingga ekonomi merosot terutama di masa pandemi ini. Mungkin ada yang dipotong gajinya atau bahkan di PHK ya saudara. Atau melalui ditipu atau dirampok. Hal demikian adalah proses yang Tuhan izinkan. Tujuannya untuk merendahkan hatimu. Dan Tuhan izinkan kita mungkin dalam keadaan kelaparan. Nah tujuannya adalah supaya kita sadar. Hidup kita bukan hanya dari roti saja. Kita boleh belajar. Ternyata hidup kita bukan karena apa yang dilihat ada pada kita. Bukan karena uang yang banyak. Bukan karena pekerjaan yang luar biasa. Penghasilan saudara tidak. Tapi justru di padang gurun, di masa-masa sulit engkau bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Buktinya hampir 3 tahun kita melewati pandemi, saudara tetap dalam keadaan sehat dan terpelihara hari ini. Itu adalah perbuatan tangan Tuhan saudara. Sadarlah Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Ketika kau mau datang kepada Tuhan, Tuhan gak akan biarkan. Tuhan berkata kalau kau masih pusing dengan makan dan minum, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya saudara disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau masih pusing, besok makan apa, duitnya dari mana. Nah kalau saudara masih pusing dengan hal itu, berarti saudara adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kau kenali Tuhan, kau tidak akan takut dengan masalah makan dan minum. Kau tidak pernah gak perlu takut dengan masalah tempat tinggal. Tuhan menyediakan dan memberkati kita. Bahkan di waktu tidur pun Tuhan memberkati kita. Jadi saudara, Tuhan izinkan keadaan-keadaan sulit. Ekonomi yang makin merosot. Keadaan yang tidak enak saudara hadapi. Disitulah kau kenali kehebatan Tuhan. Kenali kedahsyatan Tuhan. Bangsa Israel dikatakan 40 tahun. Pakaiannya tidak menjadi buruk saudara. Adakah saudara yang punya pakaian 40 tahun gak buruk, dipakai tiap hari saudara? Gak mungkin banget. Dan inilah Tuhan. Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Tuhan yang mengejarkan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagian saudara hanya perlu datang mendekat kepada Tuhan. Maka lihat Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Nah dikatakan bahkan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun saudara. Jalan di padang gurun itu gak mudah. Saudara nginjakan kaki di pasir yang halus mendem ke dalam. Saudara ngangkatnya cukup berat dan itu berjalan selama 40 tahun. Kakinya gak bengkak. Itu adalah keajaiban. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara di padang gurun. Dia akan memelihara hidupmu seperti bangsa Israel dipelihara. Dikala panas terik pada siang hari di padang gurun, Tuhan kirimkan tiang awan agar mereka tidak terlalu panas. Bahkan ketika mereka ada di malam hari dengan cuaca ekstrim yang dinginnya luar biasa, di sana diberi tiang api agar mereka tidak terlalu kedinginan. Bahkan saudara kita belajar ketika mereka mau makan, mereka pengen roti, Tuhan bisa kirim roti dari surga. Roti mana sampai mereka makan dengan kenyang. Bahkan tidak mungkin mereka makan daging di padang gurun. Tuhan bisa kirim berterbangan burung puyuh di sekeliling kemah mereka. Mereka makan sampai kenyang. Saudara percayalah justru di padang gurun kau akan kenali Tuhan. Di padang gurun kau akan melihat pertolongannya, kasihnya, kebaikannya, perlindungan, penyertaannya. Kau akan terharu. Kau akan terharu sama Tuhan. Tuhan baik saudara, Tuhan baik. Jangan pernah engkau menyangkali Tuhan, meragukan kasihnya, meragukan kebaikannya, meragukan bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara. Kalau
Kalau nyawanya saja sudah diberikan untuk saudara dan saya, apalagi yang kita minta tidak diberikan oleh Tuhan. Bagianmu hanyalah datang mendekat kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan. Setiap kejadian yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan izinkan ada tujuan-tujuan baik Tuhan di dalamnya. Kau harus percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Rancangan Tuhan hanyalah memberi damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Engkau hanya perlu bertekun di dalam Tuhan. Engkau hanya perlu sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau hanya perlu mendekat kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan berkata, aku yang akan bertindak. Jadi saudara, proses kehidupan berat, tapi percayalah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya di tengah proses kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah proses penyunatan hati. Artinya matikan kedagingan saudara. Dan ini diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya proses di mana saudara mengalami hal-hal yang gak ngenakin. Saudara mengalami masa-masa yang sangat sulit. Setelah kita melakukan kebaikan, tapi saudara tidak mendapatkan penghargaan. Saudara malah difitnah, saudara malah dicela, saudara malah dianiaya. Inilah proses penyunatan hati saudara. Kau harus matikan dagingmu. Gak enak dan sakit. Tapi ini harus dilatih agar engkau punya gaya hidup kerajaan surga. Salibkan dagingmu agar manusia rohmu makin diperkuat. Dan inilah yang Tuhan mau. Perhatikan saudara respon-responmu. 1 Petrus 2 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi karena kita berbuat baik, tapi kita harus menderita, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ya, apa yang perlu dipuji kalau kita melakukan kejahatan, kita dihukum. Itu memang karena kesalahan kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kau melakukan pekerjaan baik, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Jadi saudara, kalau kau melakukan hal yang baik tapi engkau mengalami aniaya, dicela, difitnah, berbahagialah. Berarti kasih karunia Allah telah turun atas saudara dan saya. Yang diperlukan adalah ingat responmu, jangan salah. Jangan fokus kepada orangnya, jangan fokus kepada masalahnya. Tuhan izinkan situasi itu untuk menyunatkan hati saudara dan saya. Agar daging kita matikan. Agar manusia roh kita semakin diperkuat. Praktekkan setiap kebenaran firman. Perhatikan respon saudara. Anggaplah setiap masalah adalah proses ujian yang harus saudara selesaikan. Ini proses ujian. Jadi kalau ada ujian, mikir bagaimana menjawabnya. Bukan marah, bukan sakit hati, bukan kecewa. Kau salah rumus. Jadi yang harus dilakukan belajar. Kita sudah banyak menerima kebenaran firman. Dan mari apa yang kita terima bukan hanya kita dengar. Tapi mari kita lakukan. Setiap kebenarannya praktekkan saudara. Dan kau tidak pernah sendiri. Tuhan memberikan penolong, Roh Kudus mampukan kita mempraktekannya. Asal kau mau, kau pasti bisa. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dikatakan inilah kasih kepada Allah. Jika kau mau menuruti perintah-perintahnya, perintahnya tidak berat. Tidak akan menjadi berat kalau kau mau melakukannya. Karena bukan kita. Kasih karunia itu yang bekerja membantu menolong kita untuk melakukannya. Dan itu adalah Roh Kudus. Tapi seringkali kita sudah menolak. Seringkali kita sudah tidak mau mempraktekkan. Dimaki memberkati, enak aja saya dimaki, saya harus berkati dia. Kita udah menolak saudara. Sehingga waktu kau menolak, maka engkau tidak akan pernah bisa praktekkan firman. Tapi mari kita miliki sikap rendah hati. Yaitu datang kepada Tuhan. Dikala engkau mengalami proses dimaki. Kau datang kepada Tuhan, bilang Tuhan, mampukan aku, tahu Tuhan, dimaki aku harus berkati. Aku gak mampu tapi Roh Kudus mampukan aku. Itu yang harus saudara lakukan. Maka Roh Kudus akan bekerja memampukan saudara untuk memberkati orang yang maki saudara. Karena Tuhan tahu keterbatasan manusia.
Tapi asal saudara mau, Roh Kudus akan bantu saudara untuk melakukannya. Dan kalau engkau bisa melakukan, imanmu bertumbuh. Kau tidak sadari imanmu makin bertumbuh. Hidupmu makin berbeda, gaya hidupmu makin berubah. Dan orang melihat Kristus dalam hidupmu dan kau menjadi terang di tengah kegelapan. Ini yang Tuhan mau, bentuk saudara menjadi terang. Bahkan dikata tidak beraib, tidak bernoda. Dan menjadi terang seperti bintang-bintang bercahaya di dunia. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Beri kesempatan Tuhan memprosesmu suka-sukanya Tuhan. Jangan sekedar kau hanya nyanyi dan berkata suka-sukamu Tuhan sambil joget-joget saudara. Tapi artinya kalau suka-suka Tuhan, beri kesempatan penjunan kita yang hebat. Menjunan engkau, membentuk engkau menjadi indah pada waktunya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Suka Tuhan membentuk kita. Mau mengalami proses dimaki, dihina, dianiaya. Gak apa-apa. Lakukan firman yang sudah kita terima. Nah saudara ingat. Tuhan sudah meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus kita ikuti. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Tuhan mau kita mengikuti jejaknya. Tuhan sudah meninggalkan jejak. Waktu semua orang dikatakan meludahi dia, meninju, memukul, memfitnah dia dan berkata salibkan dia. Yesus diam saja. Bahkan berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan hendaklah itu yang saudara saya lakukan. Engkau mungkin dihina, dianiaya, direndahkan. Engkau mengalami proses yang sangat tidak mengenakan hatimu. Tapi diam saja. Dan berdoa Bapa ampuni. Nah ini teladan Yesus saudara yang harus kita ikuti. Dan respon kita harus berbahagia, bergembira, bersuka cita. Kalau saudara baca di Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jelas saudara ayat firman Tuhan ini dengan bahasa Indonesia, saudara pasti mengerti. Dikata berbahagialah jika karena kebenaran, kau lakukan kebenaran, engkau lakukan hal yang baik. Tapi engkau dicela, engkau dianiaya, difitnahkan segala jahat. Tuhan jelas berkata berbahagia, bergembira, bersuka cita. Kenapa? Pasti ada sebabnya kenapa kita harus berbahagia, bergembira, bersuka cita. Tuhan berkata karena upahmu besar di surga. Tuhan berkata engkau warga kerajaan surga. Jadi artinya kalau saudara bisa punya respon demikian, ketika dicela, dianiaya, difitnah waktu saudara melakukan kebaikan, saudara harus punya respon berbahagia, gembira, sukacita. Kenapa? Inilah yang membuktikan engkau adalah warga kerajaan surga. Inilah yang akan membuat engkau mempunyai upah yang besar yang diberikan atau dikirimkan di kerajaan surga bagimu. Jadi mari saudara, firman Tuhan ini akan mengubah paradigma kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau mempraktekannya. Engkau akan hidup dengan aman, tenang, dan tentram. Seperti dikatakan dalam Yesaya 32 ayat ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jelas saudara, yang membuat saudara damai, yang membuat saudara bisa tenang dan tentram adalah kalau saudara punya kebenaran yang saudara hidupi. Pasti hidup saudara damai, tenang dan tentram. Jadi bukan karena ada orang yang fitnah, aniaya, maki, maka gak tenang, gak tentram. Salah. Keputusan saudara akan menentukan bagaimana kehidupan saudara. Ya, jadi mari saudara jangan menolak didikan Tuhan dan memberontak dari rancangan Tuhan. Sikap yang harus kita ambil adalah pertama, mari saudara menjadi orang yang mau mendengar. Sedengkan telinga, selalu Tuhan berkata demikian ya. Mau mendengar, yaitu artinya datanglah dalam setiap fasilitas yang diberikan gereja lokal dan komunitas rohani yang saudara ikuti selama ini. Contoh ibadah, ada seminar, diklat, webinar dan lain-lain ya saudara. Ikuti aja.
Dan yang kedua, hadapi setiap proses bersama dengan Tuhan Yesus. Caranya terima prosesnya. Jangan marah, kesel, kecewa. Udah gak boleh lagi begitu ya saudara. Tapi terima aja prosesnya, mingkem di mulutnya ya. Dan juga saudara mingkem tangannya. Jangan tulis chatting, status dan segala macam mengungkapkan isi hati saudara. Dan tarik napas sabar dan kita berdoa ya. Ini yang Tuhan mau saudara. Penguasaan diri tingkat dasar. Kalau hatimu panas, mingkem mulutnya, mingkem tangannya, halus dada. Tarik napas, doa ya, doa. Lalu pikul, terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, pikul, terima prosesnya, belajar. Roh Kudus akan mengajar saudara banyak hal tentang kejadian yang kita hadapi. Semua ada pembelajarannya. Jadi ingat, Tuhan berkata jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Hakim sudah berdiri di ambang pintu, dikatakan dalam Yakobus yang kelima ayat ke-9. Nah, jadi saudara, itu yang harus kita lakukan. Terima prosesnya, lalu saudara mingkem mulutnya, tangannya, halus dada, tarik nafas, berdoa. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang kita simpan dalam perbendaharaan kita, yaitu tadi apa yang kita dengar. Nah, setelah itu saudara katakan, mau Tuhan, aku mau mempraktekkan, beri kemampuan. Begitu saudara, itu aja sebetulnya yang harus kita lakukan. Maka Roh Kudus yang akan turut bekerja memampukan kita untuk mempraktekkan setiap firman-Nya. Nah saudara, ini yang harus kita lakukan, yaitu jangan menolak didikan Tuhan dan memberontak dari rancangan Tuhan. Mau mendengar, hadapi setiap proses dan beri kesempatan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya ya. Dengan sikap percaya kita di tangan pencunan yang hebat, yang tepat. Pasti kita akan menjadi indah pada waktunya. Caranya nurut-nurut aja, alias nurut, taat ya saudara ya. Kalau saudara taat, amanlah hidup saudara. Yang membuat kita akhirnya panas hati, kesel, kecewa adalah karena kita sudah mulai tidak taat, karena sudah mulai memberontak, karena mulai bersandar pada pikiran kita sendiri saudara. Nah, kalau kita melakukan 3 hal tadi, mau mendengar ya, lalu mau menghadapi prosesnya, dan kita mau beri kesempatan Tuhan membentuk kita, pasti saudara kita akan disempurnakan dalam ketekunan. Terus tekun aja saudara, saya percaya ujungnya adalah kita disempurnakan. Dan kita akan kedapatan tak bercacat dan tak bercelah pada saat sangkakala terakhir terdengar, alias rapture. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang suci dan saleh. Dan bahkan menjadi gadis bijaksana yang siap masuk ke pesta. Amin. Mari saudara kita praktekkan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dunia, mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Saudara masih bisa napas, berarti kesempatan masih Tuhan berikan. Gunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan ya, untuk kita bisa masuk dalam kemuliaan kerajaan surga dengan cara memberi diri kita untuk dididik Tuhan melalui proses padang gurun, yaitu proses antar sesama, proses kehidupan, dan proses penyunatan hati atau matikan kedagingan. Ya, nah saudara-saudara, saya percaya kalau saudara melakukan ini, maka saudara pasti akan sempurna, pada waktunya disempurnakan. Yang penting tetap jadikan Roh Kudus sebagai penolong saudara di setiap kesulitan yang kita hadapi. Saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengenal jalan Tuhan, dan saudara tidak akan menyimpang dan masuk surga. Itu adalah kepastian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang tidak mengeraskan hati, belajar menyerahkan hidup kita di tangan penjunan yang hebat. Saudara akan jadi indah pada waktunya. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang kami terima. Kami belajar hari ini. Kami tidak mau mengeraskan hati. Ketika Tuhan berbicara kami melalui proses padang gurun, ya Tuhan, kami mau belajar daripada Tuhan. Kami mau terus disempurnakan. Kami mau terus dibentuk. Lembutkan hati kami. Kami minta jamahan-Mu bagi semua kami para pendengar sama penerobos. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan roh yang taat atas kami. Taruhkan hati yang lemah lembut menerima proses Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu untuk bergabung. Dan mari silakan bergabung dalam link Zoom yang saya akan berikan buat saudara. Latih dirimu menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.